Bapak Ibu tenaga fasilitator lapangan bantuan stimulan perumahan swadaya, selamat datang di video panduan pembuatan gambar kerja yang dapat memudahkan dalam menyusun rencana teknis dalam kegiatan BSPS. Gambar rencana teknis bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait rencana peningkatan kualitas rumah yang ingin diajukan oleh penerima bantuan dengan didampingi oleh TFL. Pada form ini, terdapat isian gambar denah rumah existing pada halaman pertama, serta gambar denah usulan, tampak, potongan, dan detail dari rencana rumah yang akan dibangun. Komponen standar gambar kerja terdiri dari denah, potongan memanjang, potongan melintang, tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, dan tampak belakang. Denah adalah tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian 0 sebuah bangunan. Denah berfungsi untuk menunjukkan informasi mengenai bagian ruang rumah. Perlu diingat bahwa gambar rumah pada denah selalu diposisikan menghadap ke bawah gambar. Denah rencana usulan prinsipnya hanya melanjutkan gambar rumah existing sebagai wujud dari peningkatan kualitas. Bapak Ibu dapat menambahkan gambar ruang dan komponen rumah serta menuliskan keterangan ruang dan material yang akan ditambahkan atau diperbaiki. Selanjutnya, potongan merupakan gambar penampang bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal dan menunjukkan sisi bagian dalam rumah dilihat dari arah sisi yang terpotong. Gambar potongan memanjang memotong rumah secara sejajar dengan bidang jalan utamanya. Sementara itu, gambar potongan melintang memotong rumah secara tegak lurus dengan bidang jalan utama. Tampak depan, tampak kanan, tampak belakang, dan tampak kiri, masing-masing menunjukkan keempat sisi bagian rumah secara tegak lurus yang terlihat dari luar bangunan dalam bentuk 2 dimensi. Berikut ini adalah panduan dalam membuat gambar rencana teknis sederhana. Untuk membuat gambar denah, pertama-tama gambarkan garis luar bangunan rumah. Jangan lupa untuk menambahkan arah mata angin. Lalu, gambarkan garis dinding ruangan dan kosongkan di bagian bukaan pintu. Tambahkan tulisan keterangan nama masing-masing ruang. Kemudian, tambahkan keterangan ukuran panjang dan lebar rumah serta ukuran masing-masing ruangan. Bapak Ibu juga dipersilakan menambahkan keterangan ukuran komponen lainnya dengan lebih detail. Selanjutnya, lengkapi gambar pintu, jendela, serta kolom untuk memperdetail gambar denah. Terakhir, tambahkan notasi tampak keempat sisi serta potongan melintang dan memanjang, untuk memberikan keterangan posisi terhadap gambar tampak dan gambar potongan yang akan dibuat. Untuk membuat gambar tampak, Bapak Ibu hanya menggambarkan garis luar bangunan rumah dan bidang tanah dari masing-masing sisi, serta komponen rumah yang terlihat pada sisi tersebut, seperti bidang atap, pintu, jendela, dan sebagainya. Untuk membuat gambar potongan melintang, pertama-tama gambarkan garis luar bangunan rumah. Lalu, gambarkan bagian komponen rumah yang terpotong seperti garis atap, kolom, dan dinding. Gambar gording atap, balok, dan bagian yang terpotong lainnya juga dapat dilengkapi dengan notasi atau di blok. Lalu, gambarkan potongan pondasi di dalam tanah berdasarkan jenis pondasi yang akan digunakan. Pada gambar ini, rumah direncanakan menggunakan pondasi batu kali menerus. Kemudian, gambarkan kuda-kuda rangka atap serta tuliskan keterangan nama masing-masing ruang. Tambahkan pula keterangan ukuran tinggi rumah secara keseluruhan dan tinggi dari muka tanah hingga batas dinding atas, serta tinggi dari balok hingga ujung atap. Terakhir, tambahkan keterangan spesifikasi material yang akan digunakan dalam membangun rumah dari pondasi hingga atap. Bapak Ibu juga dipersilakan menambahkan notasi atau keterangan ukuran komponen lainnya dengan lebih detail. Langkah-langkah untuk membuat gambar potongan memanjang prinsipnya sama dengan potongan melintang, yang membedakan adalah pada posisi ruang yang terpotong dan arah atap. Pada gambar ini, atap digambar secara memanjang dan yang terlihat pada rangka atap adalah ikatan angin. Terakhir, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana teknis. 1. Mengukur dan mengambil foto rumah existing dengan baik. 2.
Berikan pemahaman kepada CPB untuk mengupayakan peningkatan kualitas, bukan pembangunan baru. 3. Gambar kerja tidak boleh copy-paste rumah yang berbeda. 4. Gambar kerja dapat dibuat dengan sketsa tangan sederhana, namun tetap terbaca dengan jelas ukuran dan keterangan ruangnya. 5. Pada gambar rencana, bagian komponen rumah yang dibangun setelah BSPS diberi tanda yang berbeda, seperti dibedakan warna atau garis putus-putus dan diberi keterangan. Pada form dituliskan output berupa rumah inti tumbuh. Sekian video panduan pembuatan gambar rencana teknis ini, semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pendampingan kegiatan BSPS.